Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Membakar Tali Pocong Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sejak kepergian ibu, ayah menjadi salah satu orang tua yang berusaha untuk membesarkannya seorang diri. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan oleh Raisa. Menjadi orang tua tunggal tidak mudah bagi ayahnya, dan menjadi anak tidak memiliki ibu juga menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi Raisa. Ayah Raisa membesarkan Raisa dengan penuh kasih sayang. Ia bekerja mati-matian hanya untuk putri yang ia sayangi dan cintai. Raisa juga tidak pernah bertengkar ataupun melawan ayahnya. Hidup mereka sangat harmonis, walaupun tanpa seorang ibu yang selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ayah Raisa bekerja di sebuah perusahaan besar, dan hampir setiap hari waktunya digunakan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dan juga memanjakan putri semata wayangnya. Raisa sering kesepian saat ditinggal ayahnya bekerja karena ia tidak mempunyai teman yang bisa diajak main. Karena takut terjadi sesuatu hal kepada Raisa, ayahnya menyewa pembantu rumah tangga untuk menemani Raisa di saat dia sedang bekerja. Raisa sangat sayang kepada ayahnya dan tidak mau jika ayahnya pergi jauh darinya. Namun sesekali, dia harus merelakan ayahnya pergi untuk bekerja. Di kantor, ayah Raisa dikenal dengan orang yang disiplin, kreatif, berpikir kritis dan juga baik hati. Itu yang membuat perusahaan mereka maju, karena memiliki karyawan yang seperti ayahnya Raisa. Ayah Raisa orangnya berpikir logis, dan tidak mempercayai hal yang tidak dilihatnya secara langsung. Dia juga mengajarkan kepada Raisa untuk tidak takut dengan hal yang tidak dipercayai olehnya. Namun bagaimanapun juga, Raisa adalah umat yang beragama dan tidak kurang setuju dengan cara berpikir ayahnya. Suatu ketika, ada seorang peramal yang diundang di perusahaan sebagai tamu di hari perayaan ulang tahun perusahaan tersebut. Tujuannya direktur sekaligus karyawan perusahaan ingin mengetahui masa depan perusahaan itu. Bukan hanya perusahaannya saja, tetapi semua karyawan ingin mengetahui masa depan mereka, terkecuali ayahnya Raisa. Namun kata peramal itu, bahwa tidak lama lagi, perusahaan itu akan mengalami penurunan dan terancam akan bangkrut. Semua orang yang mendengar itu langsung terkejut. Lanjut kata peramal itu, bahwa akan ada yang pergi dari perusahaan itu dan tidak akan kembali. Semua karyawan menjadi takut, namun tidak dengan ayahnya Raisa. Peramal itu kemudian mendekati ayah Raisa, kemudian mengatakan bahwa berhati-hatilah, karena akan terjadi musibah. Putrimu akan sengsara akibat ulahmu sendiri. Ayah Raisa yang mendengar itu langsung marah dan memukuli peramal itu. Setelah kejadian itu, ayah Raisa meminta maaf karena waktu itu terbawa emosi. Dia tidak suka kalau ada orang yang berkata buruk terhadap putrinya. Tetapi ia masih tidak percaya dengan perkataan peramal itu. Ia bilang bahwa jangan percaya terhadap apa yang tidak terlihat, karena itu hanya mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Salah satu karyawan menegurnya dengan berkata bahwa tidak semua dapat dipercaya, bahkan benda yang terlihat pun tidak bisa dipercaya. Ayah Raisa kemudian pergi pulang dan berencana untuk keluar dengan Raisa besoknya.
Ia ingin membawa Raisa jalan-jalan, karena dia akan berangkat bekerja 3 hari di luar kota. Dan keesokan harinya, insiden itu terjadi. Ayah Raisa terbangun di tempat yang sangat gelap, dan tidak ada cahaya sedikit pun. Seminggu setelah kepergian ayah Raisa, sekolah akan dimulai kembali. Raisa yang terlalu lama terlarut dalam kesedihan, tidak mengetahui hal tersebut. Simbok mulai merasa khawatir dengan kondisi Raisa, dan beliau pun memutuskan untuk menghubungi si Kevin, yang merupakan pacarnya Raisa. Si Kevin ketua gang di SMA Bintang Bahari, SMA tempat sekolahnya Raisa. Dia juga terkenal cakep, berani, romantis, dan juga baik hati. Banyak cewek yang cemburu dengan Raisa, karena ketenaran dan ketampanannya Kevin membuat semua gadis di sekolah terpikat olehnya. Kevin datang begitu mendengar kabar mengenai kondisi Raisa. Simbok memberitahu sejak kepergian ayahnya, Raisa sekarang menjadi anak yang pemurung, penyendiri, dan sudah tidak ada keceriaan serta kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Kevin yang mendengar hal tersebut ingin menghampiri Raisa. Namun di saat membuka kamar Raisa, terlihat Raisa sedang menangis dan menatap ke arah jendela. Takut hal yang tidak diinginkan terjadi, Kevin menjauhkan Raisa dari jendela itu. Raisa tampak murung dan tatapannya sangat kosong. Di situ Kevin mulai menghiburnya dan menenangkan dirinya. Setelah cukup lama Kevin berada di sana menemani Raisa, akhirnya Raisa bisa kembali tersenyum. Simbok dan Kevin yang melihat Raisa langsung merasa bahagia. Akhirnya Raisa sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tetapi tetap saja, sesekali ia merasa teringat dengan ayahnya, dan kemudian menangis. Simbok berpesan kepada Kevin agar sering bila perlu setiap hari main ke rumah, agar Raisa ada temannya. Namun Kevin malahan merasa ajakan tersebut merupakan hal yang membahagiakan untuknya, karena dapat bertemu dengan pujaan hatinya setiap hari. Sehari sebelum masuk sekolah, Kevin dan Simbok membantu Raisa mempersiapkan segala kebutuhannya, dan Kevin juga bilang kalau sekarang dia akan menjadi sopir antar jemput sekolahannya. Raisa pun senang dengan pernyataan Kevin, dan dia merasa beruntung bisa mendapatkan lelaki seperti Kevin yang selalu setia kepadanya. Keesokan harinya, Raisa dan Kevin berangkat ke sekolah. Di sana banyak orang yang melihat hal tersebut dan menyambut mereka sebagai pasangan raja dan ratu. Walaupun Kevin merupakan ketua geng, tetapi dia tidak memiliki sifat sombong. Kevin di kelas juga dikenal dengan anak yang rajin, sehingga membuat dia menjadi salah satu murid teladan di SMA tersebut. Kelas pertama mereka dimulai dengan pelajaran matematika. Karena Raisa merupakan murid yang cerdas, dia mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan mudah. Murid lain di kelas sangat salut dengan Raisa, walaupun ada beberapa yang merasa iri dengannya. Sahabat Raisa yang bernama Ani mengajaknya ke perpustakaan. Setelah pulang nanti, Raisa pun menyetujuinya. Waktu telah berlalu, mata pelajaran matematika pun telah selesai dan berlanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yakni ilmu budaya. Yang mengerjakan mata pelajaran ini adalah Bu Nisa. Bu Nisa terkenal sebagai guru yang mempunyai sifat misterius, agak dingin tetapi rendah hati. Banyak murid yang tidak terlalu suka saat Bu Nisa mengajar, karena ia selalu melihat murid-muridnya dengan tatapan yang tajam, sehingga membuat suasana belajar menjadi tegang. Bu Nisa membahas mengenai budaya dari satu daerah, di mana daerah tersebut seringkali menggunakan sebuah tali dari kain kafan orang yang sudah meninggal sebagai kenang-kenangan.
Mereka percaya dengan menggunakan tali itu, mereka bisa bertemu dengan orang yang mereka rindukan. Banyak murid yang tidak percaya, namun berbeda dengan Raisa yang merasa penasaran. Di saat pulang, Raisa dan Ani singgah sebentar di perpustakaan, seperti yang sudah dijanjikan. Ani keasikan membaca buku fisika, namun Raisa sibuk mencari buku yang membahas tentang adat daerah tadi. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Bu Nisa. Bu Nisa sudah mengetahui apa yang dicari Raisa dan memberikannya buku yang dicari. Raisa heran dan bertanya, dari mana Bu Nisa bisa tahu apa yang ingin dicari Raisa? Bu Nisa memberitahu bahwa dia sudah mengetahuinya sejak antusias Raisa dalam mengulik lebih dalam lagi mengenai tali tersebut di kelas. Mendengar hal tersebut, Raisa langsung lega dan sedikit merasa tersipu malu. Bu Nisa kemudian pergi dengan ekspresi yang sedikit datar. Raisa kemudian membaca buku tersebut. Dia pun teringat dengan kata-kata ayahnya tentang jangan percaya apa yang tidak terlihat. Raisa yang mengingat itu langsung menutup bukunya dan kemudian ia pulang. Ia tidak sadar bahwa ia membawa buku itu bersamanya. Kevin yang menunggunya dari tadi merasa mulai kelaparan dan mengajak Raisa untuk pergi makan di luar. Sesampainya di rumah, Raisa langsung menuju kamar, mengganti pakaiannya dan tidur. Tidurnya tidak nyenyak, karena selalu teringat dengan tali itu. Ia kemudian melihat tas sekolahnya, dan tiba-tiba saja, tasnya terjatuh. Dia pun berniat untuk merapikan tasnya. Namun dia melihat buku yang tadi Bu Nisa berikan kepadanya. Ia kemudian mengambilnya, lalu membacanya. Tanpa terganggu, dia membacanya hingga selesai. Ia mendapat bagian di mana di dalam buku tertulis, tali pocong digunakan oleh keluarga, yang di mana pada keluarga tersebut sudah ada yang meninggal. Dan tali pocong itu didapat dari tali yang mengikat kain kafan yang menutupi jenazah. Ada satu kalimat, gunakan tali ini di bahu sebagai kenang-kenangan dari orang yang telah meninggal. Hal ini membuat dia semakin terobsesi dengan benda tali pocong itu. Karena kerinduan kepada ayahnya tidak bisa ditahan lagi, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan tali pocong dengan harapan dia dapat bertemu dengan ayahnya. Raisa kemudian menuju dapur untuk mencari Simbok. Simbok yang sedang membersihkan gudang mendengar suara panggilan Raisa. Ia pun langsung menghampirinya. Simbok menanyai Raisa, "Ada perlu apa, Dok?" Raisa kemudian menanyakan sisa tali yang digunakan untuk mengikat kain kafan ayahnya. Simbok bilang masih ada, tetapi itu tidak boleh disimpan terlalu lama dan harus segera dikuburkan ke tanah. Raisa kemudian meminta tali itu. Simbok tidak mengizinkan karena takut Raisa melakukan hal buruk dengan tali itu. Namun Raisa bersikeras dan bilang bahwa dia hanya butuh sebagai kenang-kenangan. Simbok kemudian kebingungan dengan apa yang Raisa pikirkan. Dia kembali menjelaskan kepada Raisa bahwa yang sudah meninggal biarkanlah, ikhlaskanlah, karena jika kita tidak melepaskannya, maka mereka tidak akan bisa tenang di sana. Raisa kembali teringat kata-kata ayahnya bahwa jangan percaya sesuatu yang tidak terlihat. Hal tersebut membuat tekad Raisa menjadi kuat dan ingin membuktikan kebenaran akan tali tersebut. Raisa kemudian memarahi Simbok dengan mengatakan dari mana ia tahu ayahnya menderita di sana. Dia merasakan bahwa ayahnya
masih berada di sini dengan mereka. Simbok kemudian menjadi khawatir akan kondisi Raisa dan memilih untuk menuruti kata Raisa daripada akan terjadi keributan. Simbok mengambil tali itu dan mengikuti apa yang Raisa katakan, yakni mengikatnya di bahu Raisa. Raisa kemudian berterima kasih, lalu kemudian pergi. Ia mengurung diri di dalam kamar sendirian, berharap ayahnya bisa datang menemuinya. Sampai malam harinya, tidak ada tanda-tanda kemunculan ayahnya. Dia merasa kecewa dan mulai marah-marah di dalam kamarnya. Simbok yang mendengar kegaduhan di dalam kamarnya kemudian menelpon Kevin karena panik bahwa sesuatu mungkin terjadi kepada Raisa. Kevin dengan tergesa-gesa datang ke rumah Raisa. Simbok dan Kevin kemudian menuju kamar Raisa untuk melihat kondisinya. Di situ mereka terkejut bahwa Raisa hendak mengakhiri hidupnya. Kevin mencoba menenangkannya, dan setelah Raisa tenang, Raisa menangis sekencang-kencangnya. Setelah merasa letih, Raisa pun tertidur. Kevin dan Simbok meninggalkan Raisa di kamarnya untuk membiarkan dia beristirahat. Tidak lupa mereka membawa keluar semua benda yang dapat mengancam nyawa Raisa. Simbok lalu menceritakan semuanya kepada Kevin. Kevin tidak menyangka bahwa Raisa sangat terobsesi dengan tali pocong yang dijelaskan oleh Bu Nisa di kelas. Kevin menyalahkan Bu Nisa karena selalu memberikan materi yang terkait dengan sesuatu hal yang mistis. Simbok menyarankan agar Kevin bermalam di rumah Raisa untuk berjaga-jaga. Kevin pun setuju. Namun Raisa yang tertidur dengan pulas di kamarnya tiba-tiba saja terbangun karena merasa sangat cemas. Ia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya merasa cemas. Namun ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Karena merasa ada yang memperhatikannya, dia mencoba memanggilnya. Awalnya ia berpikir itu adalah Simbok. Ia mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Lalu ia memanggil nama Kevin, dan tidak ada jawaban pula. Kemudian ia mencoba memanggil ayahnya, dan seketika itu ada balasan. Raisa sangat terkejut, namun ia tidak tahu apakah harus senang atau tidak. Kemudian ia mencoba berkomunikasi sekali lagi dengan ayahnya, dan ayahnya pun membalasnya. Namun di sini Raisa tidak bisa melihat sosok ayahnya. Ayahnya kemudian meminta tolong kepada Raisa, dan lalu meminta maaf. Raisa menangis dan berkata bahwa ayahnya jahat karena meninggalkannya. Ayahnya kemudian menyuruhnya untuk tidur. Raisa kemudian menuruti kata ayahnya dan kembali tertidur. Di saat mulai berbaring, ia mencium bau menyengat, namun ia tidak terlalu memperhatikannya. Ia tidak sadar bahwa di sampingnya ada sosok pocong sedang menemaninya untuk tidur. Setelah memasang tali pocong di bahunya, Raisa sering mendengar ayahnya dan selalu berkomunikasi dengannya. Simbok yang melihat Raisa menjadi prihatin dan khawatir bahwa Raisa mungkin sudah hilang akal. Namun Kevin mencoba membantu Raisa agar dia bisa kembali seperti keadaan normal. Raisa sendiri tidak menganggap dirinya aneh, hanya karena dia sendiri yang dapat mendengar suara ayahnya, dan yang lain tidak bukan berarti dia itu gila. Di suatu pagi Raisa terbangun dan turun ke lantai bawah. Dia mencium aroma enak dari arah dapur. Ternyata itu bau yang ditimbulkan oleh masakan Simbok. Raisa sudah tidak sabar menyantapnya. Dia kemudian sarapan dengan Simbok. Dia menanyakan kepada Simbok, kenapa Simbok mau bersama dengannya? Bukannya Simbok mempunyai keluarga. Simbok memilih tinggal
karena dia tidak mau melihat majikannya merasa sedih. Terlebih lagi keluarga Raisa sudah dianggap sebagai keluarga bagi Simbo. Raisa menjadi senang mendengarnya, karena masih ada yang menyayanginya. Pada saat sarapan, kemudian Simbo mencium bau busuk yang sangat menyengat dan merasa terganggu. Namun Raisa tidak mencium bau apa-apa. Ketika Simbo melirik, dia melihat sosok pocong di sampingnya. Simbo histeris dan berteriak sekencang mungkin. Raisa yang panik melihat Simbo berteriak, mulai menenangkannya. Simbo mengatakan bahwa ada pocong di sampingnya, tetapi Raisa tidak percaya akan hal itu. Raisa mengatakan bahwa setan itu tidak ada, apalagi pada siang hari. Simbo kemudian memilih untuk beristirahat sejenak, karena begitu kagetnya. Raisa menjadi bingung dengan keadaan Simbo. Tidak lama setelah kejadian itu, Kevin pun datang untuk melihat kondisi Raisa. Raisa di situ berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun ada yang aneh dengan Simbo. Dia bilang kepada Kevin bahwa Simbo melihat pocong. Kevin pun tidak percaya dan merasa bahwa mungkin Simbo terlalu kecapean dan membuatnya berhalusinasi. Kevin yang mendengar hal tersebut awalnya sedikit takut, namun dia mencoba untuk tidak memikirkannya. Raisa mengajak Kevin ke kamarnya. Katanya ia selalu berkomunikasi dengan ayahnya di kamar. Kevin mulai merasa bahwa penyakit Raisa sudah mulai kambuh. Akhirnya ia mengajak Raisa untuk bermain sebuah permainan di handphone. Mereka bersenang-senang cukup lama, hingga keduanya tertidur. Cukup lama mereka tertidur, sampai akhirnya Kevin terbangun. Di sini Kevin mulai mencium bau busuk yang sama dengan Simbo. Karena teringat dengan cerita Raisa tadi, hal itu sempat membuat Kevin merasa tidak nyaman. Tetapi lama-kelamaan, bau itu semakin kuat. Kevin mulai khawatir. Dan pada saat ia menengok ke arah jendela, ia melihat sosok putih berdiri di sana, memandangi dirinya dan juga Raisa. Dia merasa yakin bahwa itu adalah pocong. Dia kemudian membangunkan Raisa dan berlari keluar kamar. Raisa heran dan menanyakan, "Ada apa kau membawaku keluar dari kamar?" Kevin berkata bahwa sosok pocong itu memang nyata. Kelihatannya Kevin sudah mulai seperti Simbo. Dia mengatakan bahwa kenapa hanya mereka yang bisa melihat pocong itu. Kevin berkata, mungkin saja itu ayah Raisa yang datang akibat tali pocong yang dipakai oleh Raisa. Di situ Raisa menjadi senang bahwa ayahnya bisa datang. Tetapi Kevin merasa gelisah. Dia mencoba meyakinkan Raisa bahwa yang sudah mati tidak dapat dipanggil hidup kembali. Namun Raisa membantah hal tersebut dan berkata bahwa apa yang dikatakan Bu Nisa itu ada benarnya. Namun Kevin mengatakan bahwa mungkin Bu Nisa itu adalah penyihir atau bisa dikatakan dukun, karena mencoba mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal kepada anak didiknya di sekolah. Berbeda dengan Kevin, Raisa menyebut Bu Nisa jenius. Di situ mereka berselisih paham, sampai Raisa marah dan tidak mau menemui Kevin. Kevin kemudian menyesal tentang apa yang dikatakannya. Dia tahu Raisa sedang berduka, namun dia terus saja menekannya. Hal itu membuat Kevin merasa bersalah. Simbo yang melihat mereka bertengkar, kemudian menghampiri Kevin dan memberikannya nasihat. Kevin pun menerimanya dan pulang ke rumah. Malam harinya, Raisa makan malam bersama Simbo. Selesai makan malam, Simbo pergi tidur, sedangkan Raisa masih mau menonton TV. Namun di saat asik menonton drama kesukaannya, saluran TV menjadi terputus dan bau menyengat kembali tercium.
Raisa mencium bau tersebut, dan bau itu tidak lama kemudian semakin menyengat. Dia tidak tahan dan memilih pergi tidur. Raisa tidur dengan menutupi dirinya dengan selimut. Pada saat dia mematikan lampu, terdengar suara seperti ada yang memanggilnya, dan dia merasa itu sangat dekat. Dia merasa tidak tenang. Kemudian dia menyalakan lampu, dan sosok pocong itu berada tepat di depan matanya. Raisa berteriak sekencang-kencangnya. Teriakannya membuat Simbok terbangun dan datang mengecek keadaannya. Di situ Raisa merasa sangat ketakutan. Raisa menangis. Simbok pun menenangkannya. Dia menyesali tidak percaya sama Simbok dan Kevin. Namun Simbok berkata bahwa tidak perlu takut karena pocong yang ia lihat adalah ayahnya. Tetapi Raisa merasa pocong itu bukan ayahnya dan mulai merasa janggal dengan kehadiran pocong tersebut. Simbok pada hari itu sedang membereskan rumah karena rumah terlihat sedikit berantakan. Ia tidak mengerti siapa yang membuat rumah berantakan seperti itu. Ia berpikir, mungkin saja Raisa yang melakukannya. Tetapi dia tidak terlalu memikirkan hal itu, dan mulai membereskan rumahnya. Dia mulai mencuci piring, setelah itu menyapu ruang tengah. Namun saat sedang menyapu, ia mendengar air keran mengalir. Simbok berpikir bahwa dia sudah menutup keran itu. Dia kemudian menutupnya kembali. Saat pergi menyapu, suara air keran itu terdengar kembali. Simbok menjadi bingung. Dia kemudian mengingat bahwa pada saat itu, dia pernah melihat sosok pocong di sampingnya. Simbok kemudian berprasangka bahwa mungkin ia sedang diganggu oleh pocong itu. Dia kemudian mematikan air keran itu dan berlari menuju kamar Raisa. Di sana dia melihat Raisa masih tertidur. Kemudian dia berniat membuka tirai jendela. Di situ Simbok melihat ada sosok seperti guling berdiri di balik tirai. Tetapi dia memberanikan dirinya untuk membuka tirai itu. Namun di saat membuka tirai itu, Simbok tidak melihat apa-apa di sana. Ia kemudian melihat Raisa, dan ia sangat terkejut karena melihat sosok pocong itu tidur bersebelahan dengan Raisa. Dia berniat membangunkan Raisa, namun pocong itu meliriknya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Simbok tidak berani mendekat dan mulai perlahan berjalan menjauh. Namun saat berbalik badan, Simbok berpapasan dengan pocong itu. Dengan rasa takut, Simbok pun berteriak sangat kencang, membuat Raisa terbangun. Raisa bertanya kepada Simbok, apa yang sedang terjadi? Simbok pun menjelaskan bahwa ada sosok pocong yang sedang mengganggu. Raisa pun merasakan demikian, namun ia memberitahu kepada Simbok bahwa Simbok yang menguatkan dia untuk tidak takut, karena pocong itu adalah ayahnya. Simbok kemudian menjadi merasa bersalah karena berkata seperti itu. Raisa kemudian menelpon Kevin untuk datang ke rumahnya. Sesampainya Kevin di sana, Raisa dan Simbok kemudian menceritakan kejadian yang menimpa mereka. Raisa juga meminta maaf kepadanya karena bersikap kasar dan keras kepada Kevin. Namun Kevin sudah memaafkan Raisa. Kevin juga sependapat dengan mereka. Kevin beranggapan bahwa pocong itu berbeda. Raisa kemudian menyuruh Kevin bermalam di rumahnya karena takut terjadi apa-apa. Simbok menyarankan bahwa sebaiknya mereka tetap bersama-sama, karena kalau sendiri, pocong itu akan mencoba mengganggu mereka. Kevin pun setuju dengan saran Simbok, apalagi ini demi keselamatan Raisa. Namun tiba-tiba dari arah dapur,
terdengar suara gelas jatuh. Simbok berkata, "Jangan ke sana," karena mungkin saja pocong itu sedang mengalihkan perhatian mereka. Namun dengan berat hati, Simbok memberanikan diri untuk mengeceknya, dan Kevin akan menjaga Raisa. Sesampainya di dapur, Simbok tidak melihat ada gelas yang jatuh. Dia juga tidak melihat apa-apa, dan dia merasa mungkin mereka salah dengar. Namun secara tiba-tiba, sosok pocong itu turun dari atas dan menarik Simbok dengan sangat keras. Simbok dengan panik berlari keluar dapur, sangat ketakutan, sambil berteriak-teriak. Dia memberitahu kepada mereka bahwa pocong itu ada di dapur. Karena situasinya semakin mencekam, mereka memutuskan untuk berdiam diri di kamar. Semua perbekalan Kevin dan Simbok dikumpulkan secara bergantian agar mereka bisa bertahan dari dalam kamar itu. Kevin menyarankan untuk ke rumah dia saja dan menginap di sana. Namun Simbok berkata percuma, karena pocong itu ayahnya Raisa dan akan terus mengejar dimanapun Raisa berada. Hingga malam tiba, suasana rumah menjadi benar-benar sunyi dan sangat mencekam. Raisa juga merasa tidak tenang. Semua yang awalnya tidak apa-apa menjadi menakutkan setelah Raisa menggunakan tali pocong tersebut. Kemudian dari arah luar, pocong itu menggedor pintu kamar dengan sangat keras. Namun dia tidak dapat masuk karena Simbok dan Kevin sedang membacakan Al-Quran. Hal itu membuat pocong itu segera pergi. Namun mereka tetap tidak keluar. Simbok bilang ada baiknya mereka menunggu sampai pagi, karena pocong itu tidak akan benar-benar pergi. Matahari terbit pagi harinya. Karena dirasa sudah aman, mereka keluar dari kamar. Kevin kemudian mengusulkan untuk sementara waktu mereka tinggal di rumah Kevin saja, karena takut jika pocong itu akan terus mengganggu mereka. Secara terpaksa, Raisa dan Simbok menyetujui sarannya. Namun sebelum ke rumah Kevin, Raisa ingin bertemu dengan Bu Nisa. Kevin tidak setuju, namun Raisa memohon kepadanya. Dengan berat hati, Kevin memenuhi permintaan Raisa. Akhirnya mereka pergi ke sana. Tetapi terlebih dahulu, Kevin menitipkan Simbok di rumahnya. Setelah mengantar Simbok, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Bu Nisa yang berada di sekitar pegunungan. Jalan yang ditempuh memang terlihat sangat menyeramkan. Dengan menguatkan hati mereka nekat untuk melewatinya. Namun di tengah perjalanan, mereka mencium bau menyengat itu lagi. Ternyata benar yang dikatakan oleh Simbok, bahwa pocong itu akan mengikuti kemanapun Raisa pergi. Kevin menyuruh Raisa untuk membacakan ayat kursi, agar pocong itu tidak mendekati mereka. Raisa pun membacakannya, dan secara perlahan, bau itu menghilang. Dengan menempuh jarak jauh, serta dihantui oleh pocong, akhirnya mereka pun sampai di rumah Bu Nisa. Rumahnya kelihatan sangat kuno dan antik, membuatnya terlihat seram. Kevin menjadi takut, namun Raisa menggandengnya dan mengetuk pintu rumah Bu Nisa. Pintu rumahnya terbuka sendiri, namun ternyata keadaan rumahnya sangat kosong. Mereka kemudian memanggil dan mengecek sana-sini. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Bu Nisa. Tiba-tiba Bu Nisa memanggil mereka dengan keadaan sudah duduk di kursi tamu, yang awalnya tadi tidak berada di sana. Kevin terkejut dan hendak kembali ke mobil. Namun Raisa menahannya dan duduk bersama Bu Nisa. Tanpa banyak basa-basi, Raisa menunjukkan tali pocong di bahunya.
Bu Nisa kemudian berkata bahwa ternyata keseriusan Raisa benar adanya. Bu Nisa memperingatkan Raisa bahwa ada bahaya yang sedang mengintainya. Raisa menegaskan bahaya itu memang sudah meneror dirinya. Bu Nisa bilang bahwa dia ada di sini. Bu Nisa kemudian memegang tali pocong yang ada di bahu Raisa. Dia kemudian melihat bayangan orang yang menjadi pocong tersebut. Bu Nisa bertanya, tali pocong siapa yang dipakai Raisa? Raisa bilang bahwa itu milik ayahnya. Namun Bu Nisa merasakan bahwa pocong ini sepertinya tidak memiliki hubungan dengan Raisa. Yang ia rasakan hanyalah dendam dan juga kutukan. Mendengar hal itu, Raisa menjadi ketakutan. Dia menanyakan, kalau bukan milik ayahnya, lalu milik siapa? Bu Nisa berkata, itu milik seorang penyembah setan yang dibunuh oleh warga dan jasadnya diikat dengan kain kafan, kemudian dikubur dengan tidak layak. Dan yang dipakai Raisa adalah sisa dari kain kafannya. Bu Nisa menjelaskan bahwa jasadnya dikubur tepat di rumah Raisa. Kevin penasaran, lalu menanyakan, kenapa Bu Nisa bisa tahu banyak? Ternyata Bu Nisa dan suaminya adalah salah satu keturunan dari sekte tersebut, sehingga mereka memiliki kekuatan mistis. Kevin dan Raisa kemudian menjadi ketakutan, dan kemungkinan Bu Nisa bisa saja membahayakan mereka. Namun Bu Nisa menegaskan bahwa ia adalah guru mereka. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Dia kemudian menunjukkan foto suaminya kepada Raisa. Raisa terkejut karena ada foto ayahnya di situ. Bu Nisa berkata bahwa foto itu diambil ketika suaminya diundang ke sebuah perusahaan untuk merayakan hari ulang tahun dari perusahaan tersebut. Setelah ke sana, suaminya kembali dengan keadaan mengenaskan. Bu Nisa yang marah kemudian memberitahu pembunuhnya sambil menunjukkan ayahnya Raisa. Raisa kemudian terdiam dan memilih untuk tidak berbicara apa-apa. Dia menyuruh Kevin untuk segera pergi. Namun sebelum kembali, Bu Nisa mengatakan bahwa yang mengganggu mereka adalah bawahan dari sang penyembah. Sang penyembah akan segera bangkit, bertepatan dengan hari kematiannya. Karena itu adalah salah satu syarat ritual terkutuk pembangkitnya. Dan hari ini adalah hari kematiannya. Bu Nisa menyarankan mereka agar tidak pulang ke rumah, agar besok kembali lagi menemuinya. Raisa dan Kevin dengan perasaan cemas kembali pulang ke rumah. Di sana mereka mendiskusikan mengenai tali pocong yang dipakai Raisa. Raisa ingin sekali melepaskan tali pocong itu karena sudah mengetahui kebenarannya. Simbo datang dan berkata bahwa ia melihat pocong itu di sini. Raisa merasa heran, kenapa sosok pocong itu terus mengikuti mereka. Dia mengingat perkataan Bu Nisa yang mengatakan bahwa sosok pocong itu merupakan pengikutnya dan bukan yang sesungguhnya. Secara mendadak, terdengar suara mobil dari luar rumah. Itu merupakan mobil Ijul, kakak dari Kevin. Ijul sudah lama tidak tinggal bersama Kevin setelah ia bertengkar dengan kedua orang tua mereka. Kevin sangat membenci kakaknya karena memiliki sifat egois dan juga sangat sombong. Ia kemudian menghampiri dan menanyainya perihal dia datang ke rumahnya Kevin. Ijul tanpa basa-basi langsung memukul Kevin dan berjalan memasuki rumahnya dalam keadaan mabuk. Raisa yang melihat itu terkejut dan mencoba menenangkan Kevin. Namun Simbok dan Raisa
juga menjadi bulan-bulanan Ijul. Kevin kemudian terus melawan, dan lama-kelamaan ia kewalahan menghadapi si Ijul. Ijul lalu mengusir mereka, dan Kevin mencaci maki kakaknya tersebut. Simbo menyarankan agar kembali saja ke rumah Raisa, karena tidak punya tempat untuk beristirahat. Secara terpaksa dan tampak gelisah, Raisa pun menyetujuinya. Hari sudah mulai gelap, menandakan sebentar lagi matahari akan terbenam. Raisa masih merasa sangat cemas dan khawatir, namun ia diyakinkan untuk tetap bersama apapun yang terjadi. Simbo masuk terlebih dahulu untuk memastikan keadaan, diikuti dengan Raisa dan Kevin di belakangnya. Suasana begitu senyap dan tenang. Ayam mulai berkokok. Matahari telah terbenam. Mereka sudah lama berada dalam rumah tersebut, namun tidak ada gangguan pocong itu. Karena dirasa sudah aman, Simbo lalu ingin keluar sebentar untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di dalam mobil Kevin. Namun ia tidak bisa membuka pintu depan karena terkunci. Ia berpikir bahwa Raisa mungkin saja sengaja menguncinya. Kemudian ia mencoba keluar lewat pintu lain. Tetapi semua pintu keluar rumah tersebut telah terkunci semuanya. Simbo kemudian melaporkan kejadian itu kepada Raisa dan juga si Kevin. Raisa kembali mengingat perkataan Bu Nisa, dan ia ingat bahwa penyembah atau sosok pocong yang sesungguhnya akan bangkit malam ini. Jadi semua hal yang terjadi merupakan tanda-tanda dari bangkitnya pocong tersebut. Seketika lampu berkedip di seluruh ruangan. Raisa sangat ketakutan. Kevin dan Simbo berusaha menenangkannya. Raisa kemudian melepaskan tali pocong yang ia gunakan. Namun ikatan itu terlihat sangat erat, sehingga membuat bekas di bahu Raisa. Raisa kemudian mengambil pisau, tetapi digagalkan oleh Kevin dan Simbo. Tiba-tiba dari gudang terdengar suara dentuman yang sangat keras sekali. Mereka memberanikan diri untuk mendekati gudang itu. Simbo dan Kevin kemudian membuka pintu gudang. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat lantainya sudah hancur dan darah keluar dari dalam tanah. Raisa mengatakan bahwa itu sang penyembah yang hendak keluar. Mereka mulai menjauh dari gudang, dan mereka menjadi shock ketika melihat ada tangan yang keluar dari tanah. Seakan sudah mengetahui kejadian tersebut, Bu Nisa ternyata mengikuti mereka dari tadi. Bu Nisa mencari cara untuk masuk dan menolong Raisa. Ia kemudian melafalkan mantranya, dan akhirnya pintu tersebut terbuka. Ia masuk, tetapi kemudian pintu itu terkunci lagi. Bu Nisa merasakan bahwa sang penyembah sudah bangkit. Bu Nisa kemudian mencari keberadaan Raisa. Di saat itu ia melihat foto Raisa dan juga ayahnya di dinding. Ia sadar bahwa orang yang ada di foto tadi persis dengan ayahnya Raisa. Bu Nisa mengetahui bahwa pembunuh suaminya adalah ayah Raisa. Namun ia mencoba untuk fokus terhadap apa yang ia kerjakan sekarang. Pocong yang menyeramkan keluar dari dalam tanah dengan membawa sebuah sabit besar di tangannya. Raisa, Simbo, dan Kevin kemudian berlari menghindari pocong itu, hingga mereka bertemu Bu Nisa di ruang depan. Tanpa basa-basi lagi, Bu Nisa memberitahu cara untuk mengalahkan pocong tersebut, yaitu dengan membakar sisa tali yang digunakan untuk membungkus mayatnya di tempat ia dikubur. Dan tali itu ada pada Raisa. Bu Nisa mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat banyak selagi mengalihkan perhatian pocong. Kevin dan Simbo membantu Bu Nisa, sementara Raisa harus segera membakar tali pocong itu. Raisa berlari ke arah dapur
dan kemudian mengambil pisau. Sambil menahan rasa sakit, ia kemudian memutuskan ikatan tali pocong itu di lengannya. Karena terburu-buru, Raisa tidak sengaja mengiris bahunya dan membuat darah mengenai talinya. Hal ini justru membuat pocong tersebut semakin kuat. Kevin dan Bunisa berusaha mengalihkan perhatian pocong itu. Mereka dikejar oleh pocong itu, sedangkan Raisa dan Simbo menuju ke tempat bangkitnya pocong tadi. Raisa hendak membakar tali pocong itu, namun ternyata pengikut sang penyembah itu kembali dan menghadang mereka. Bunisa kemudian melafalkan mantra yang ia kuasai, namun tidak mempan, karena sosok pocong itu merupakan pemimpin dari sekte yang orang tuanya ikuti. Pocong itu kemudian membalikkan mantra itu. Bunisa merasa seperti terbakar. Sementara itu Simbo mencoba membantu Raisa. Tetapi karena secara tiba-tiba, pocong pengikut itu muncul di hadapan Simbo dan membuat terkejut, sehingga Simbo terjatuh. Sang penyembah itu kemudian melihat Bunisa melemah. Dia kemudian mengincar Raisa. Kevin berusaha menghalangi pocong itu, namun Kevin ditebas oleh sabit milik pocong itu, sehingga membuat Kevin terluka parah. Pocong itu kemudian mendekati Raisa. Dengan segera, Raisa mendekati makam sang penyembah. Pocong pengikut secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Raisa terkejut dan jatuh ke dalam makam sang penyembah. Simbo yang tidak berdaya langsung ditebas di bagian kepalanya hingga tewas di tempat. Kevin yang melihat kepala Simbo yang putus kemudian merasa takut, namun ia berusaha untuk menghadang pocong itu. Tangan-tangan keluar dari tanah dan memeluk Raisa agar ia tidak bisa berbuat apa-apa. Raisa ketakutan, sementara pocong itu semakin mendekat. Karena merasa tinggal sedikit lagi, Kevin rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Raisa. Kevin kemudian menahan kaki pocong itu, dan secara brutal tangannya ditebas hingga putus. Raisa berusaha membakar tali itu, tetapi karena tangan-tangan yang keluar dari tanah membuat dia tidak bisa bergerak. Pocong itu sekarang berada tepat di atas makamnya dan hendak membunuh Raisa. Raisa kemudian melafalkan ayat kursi, dan pegangan tangan tadi menjadi sedikit longgar. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membakar tali pocong itu. Tali itu pun berhasil terbakar dan dijatuhkan di makam sang penyembah. Lalu kemudian, pocong itu tiba-tiba terbakar dan berteriak seperti orang tersiksa. Seketika hujan turun dengan lebat. Kevin berusaha mengeluarkan Raisa dari sana. Pocong sang penyembah habis terbakar. Begitu pula dengan pengikutnya. Raisa dan Kevin merasa lega. Semuanya bisa berakhir. Beberapa bulan saat kejadian tersebut, ia memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu. Ia berniat tinggal dengan neneknya di kampung. Kevin pun menyetujuinya. Raisa terpaksa harus pisah dengan Kevin. Kevin yang kehilangan lengannya terpaksa tinggal dengan tantenya karena kakaknya sudah mengambil alih rumahnya. Raisa sangat trauma dengan kejadian itu dan sering merasa ketakutan ketika melihat sesuatu yang mirip dengan pocong. Di kampung, Raisa menjalani hidup secara normal hingga suatu hari ia bertemu dengan ayahnya. Dia berkata untuk jangan menemuinya lagi, namun ayahnya mengatakan bahwa ia berjanji untuk tidak meninggalkan Raisa. Ayahnya kemudian berubah menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan.
Raisa yang stres kemudian mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Neneknya yang melihat itu shock dan terkena serangan jantung. Tidak selang berapa lama, neneknya juga meninggal. Bu Nisa kemudian merasa lega karena dendamnya terbalaskan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Setidaknya itu kata Bu Nisa sebelum mengirimkan jin untuk mengganggu Raisa. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya, dan semoga kita semua dijauhkan dari kemusyrikan dan tetap di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.